Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gua akan membahas mengenai salah satu tanggapan viewers dan juga beberapa orang yang kadang bertanya, kenapa gua masih sering menggunakan tier lebih rendah padahal gua sudah membuka tier 7 ya, atau pasukan tertingginya. Alasannya apa saja, dan kalau F2P dia lebih baik yang mana? Mari kita mulai. Oke, sebelum kita bahas kenapa gua lebih memilih tier yang lain, kita harusnya sudah paham ya mengenai tingkatan tier pasukan yang ada di game Viking Rise. Mulai dari tier terendah yaitu adalah tier 1 sampai tier tertinggi itu adalah tier ke-7. Dan apa perbedaan dari tier 1 sampai ke-7 ini? Jika kita lihat di bagian detail, kita akan melihat perbedaan yang cukup signifikan dari statnya, yaitu dari attack, HP, dan defense-nya. Ini yang sangat berbeda jauh ketika di tier-tier yang lebih tinggi ya. Oke, ini kelihatan banget. Tapi dari keseluruhan ini, hal yang menurut gua urgent dari semua hal yang pernah gua bahas, utamanya untuk free to play, selalu di bagian kecepatan ya, atau kecepatan bergeraknya. Tier lebih rendah sampai tier keempat, tier 1 sampai keempat itu kecepatannya bisa dibilang dia terlihat jauh berbeda dengan tier kelima dan seterusnya ya. Di sini bisa kita lihat tier 1 itu sangat cepat, tier kedua sangat cepat juga, tier ketiga cepat. Makanya terkadang ada beberapa paus yang menggunakan tier ketiga ketimbang tier yang lain. Alasannya apa? Kecepatannya. Dan kenapa milih tier ketiga? Karena statnya tidak terlalu kecil ya. Kalau di tier 1 kecil sekali ya, tapi tier ketiga itu bisa dibilang standar. Dan ingat ini versi infanteri dulu ya. Nanti karena setiap versi archer, Ekemen itu beda sebenarnya penjelasan dari kecepatannya itu sendiri ya, atau stat mana saja yang dibuat berbeda. Tapi kita bahas bagian kecepatannya. Mulai tier keempat, 5. Nah, ini udah mulai beda nih. Tier 4 dan 5 sudah berbeda. Nah, selain dari semakin tingginya tier, stat pasukannya semakin tinggi juga, dan juga kecepatannya mulai melambat ya. Kita secara rasionalnya ya, pasukan semakin tinggi kan berarti equipmentnya makin bagus tuh. Dari gambarnya aja kelihatan ya, equipmentnya makin keren gitu ya. Itu yang menyebabkan semakin lambat, tapi daya serangnya semakin tinggi. Ini yang menyebabkan buat kalian yang free to play, jelas kalian harus mengutamakan kecepatan terlebih dahulu, karena untuk mempermudah maju mundur kalian di battlefield. Oke, ini catatannya adalah perang selama battlefield. Kalau misalkan di killing field bagaimana bang? Killing field juga ya tergantung kondisinya. Nanti gue jabarkan dan kalian pilih saja kapan kalian menggunakan tier pasukan lebih kecil dan kapan kalian harus menggunakan pasukan tier yang tinggi. Ingat, ketika kalian menggunakan pasukan tier lebih tinggi, berarti yang dikorbankan adalah kecepatannya. Tapi stat attack, HP, dan defense-nya itu lebih tinggi dari pasukan sebelumnya. Dan itu juga berbanding ke biaya untuk penyembuhannya. Biaya penyembuhannya jelas berbeda antara tier 5, 6 dengan tier ke-7. Itu biaya penyembuhannya berbeda. Biaya pelatihannya juga berbeda. Jadi kalian bisa atur sendiri ya, tingkat prioritas kalian itu ada di mana. Oke, ini itu alasannya kenapa kita harus mulai membuat plan
kapan kita sebagai free to play harus menggunakan pasukan lebih kecil atau kapan kita harus menggunakan pasukan yang lebih tinggi. Dan tadi gue sempat singgung kan, setiap tier pasukan atau dari jenis pasukan yang lain itu berbeda. Di sini kita bisa lihat ya, itu lumrah dari tier 1 sampai tier keempat rata-rata kecepatannya masih cepat. Tapi mulai dari 5, 6, 7 itu kecepatannya sudah jauh berbeda ya. Kalau di Archer tier 5, 6 dan 7 itu udah sangat-sangat lambat, dan jelas ya kekurangan Archer adalah selain attack-nya yang memang dibuat lebih tinggi dari pasukan yang lain, tapi kelemahan terbesarnya adalah lambat. Makanya sekalinya dia kena lock di battlefield ya udah tamat gitu. Langsung dikeroyak ya bubar, karena emang kecepatannya adalah sangat lambat. Di bagian pikemen juga sama. Di pikemen itu berbeda lagi. Kita lihat ya, di pikemen dia mulai dari common. Commonnya itu ada di tier 4 ya. Tier 4. Tier 5 dia mulai lambat. Tier 6 itu sangat lambat. Makanya kenapa gua suka infanteri? Infanteri itu dia pasukan tercepat ya. Tier 3-nya sampai tier 4 ini masih cepat. Tier 5-nya dia common. Makanya gue sering pakai tier 5, karena daripada bandingkan pasukan yang lain, infanteri tier 5-nya itu dia masih dikatakan cukup biasa cepat ya. Dengan ditambahkan buff kecepatan yang lain, wah cocok banget buat kejar-kejaran dengan pasukan lain yang ingin kita lock. Tapi kalau misalkan kita terjun langsung ke battlefield di tengah Mother Ball, ya jelas yang lebih penting itu sih tier pasukan ya, yang biar lebih tahan lama karena kita sudah terjun langsung di tengah ya. Cuman kan kalau di Mother Ball seperti yang gue pernah bilang, Mother Ball, inti Mother Ball ya, di tengah-tengah itu adalah untuk para paus. Kalau kalian pengen join di sana sebagai free to play, harap hati-hati saja daripada kalian babak belur. Oke? Itu. Jadi kalau misalkan kita rangkum nih, alasan kenapa gua tidak menggunakan pasukan lebih tinggi, satu, alasannya karena biaya penyembuhannya yang cukup besar atau bisa dibilang cukup mahal. Kita sebagai contoh ya, pasukan 100 tier 7 itu biayanya adalah 12.000, 12.000, 12.000, 15.000 ya. Jadi 3 komponen ini yang pertama itu nilainya sama. Oke, lebih tinggi 3.000 nya itu di bagian emas. Nah, tapi kalau misalkan di tier 6 itu butuhnya 9.000, 9.000, 4.500. Jadi perbedaannya tier 7 itu boros di bagian emas ya. Di sini sudah terbukti tier 7 itu boros di emas. Tapi komponen 3 pertama yaitu food, kayu dan batu itu jumlahnya sama ya. Mau itu tier 7 atau tier 6, dia balance di angka yang ketiga ini itu pasti sama. Cuman bedanya kebutuhannya. Tier 7 tadi kita butuh 12.000, tapi tier 6 kita butuh 9.000. Dan kalau kita pakai tier 5 ya sekarang. Nah, di sini penggunaan tier 5 sudah jauh berbeda ya. Maksudnya jauh berbeda adalah lihat tier 5. Kalau di tier 5 yang sama itu cuman bagian wood dan kayu, itu total yang biayanya sama. Tapi dari batu dan goldnya itu lebih murah. Oke. Jadi ini alasannya kenapa gue lebih milih tier 5, karena dia lebih menghemat batu dan emas. Karena kalian tahu batu dan emas itu di pertanian atau ketika kita bertani itu dapatnya cukup sulit ya gitu, dibandingkan dengan makanan atau bisa dibilang ini ya kayu. Nah di sini kita bisa lihat perbandingannya. Ini kalau misalkan kayu level 9 itu kan 1.295.000 dibandingkan dengan yang mana ya. Nah, dibanding dengan kayu yang level 9 itu adalah 1.945.000. Itu beda kan? Beda sekitar 700.000. Oh, ya beda.
Sedangkan kayu dengan sedangkan nih makanan dan kayu itu di level yang sama. Emas perbedaannya cukup signifikan ya. Emas itu mana ya, sini sebagai contoh. Di sini ada emas tuh. Emas itu 550 level 8-nya ya. Perbedaannya jauh loh. No. Sini 1.100.000 untuk batunya. Makanan itu 1.650.000. Jadi memang batu dan emas ini adalah dua komponen yang kita dari pertanian saja kita dapatnya sudah sedikit. Dan ini juga penyebabnya ketika kalian ingin menggunakan tier 6 dan tier 5, maka yang jadi kunci sumber daya yang wajib kalian dalam jumlah lebih banyak itu ada di batu ya. Di batu kalian harus lebih banyak daripada food dan kayunya kalau kalian menggunakan pasukan tier 5 atau tier 6. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan tier 7, maka kalian boros semuanya, mulai dari batunya, mulai dari emasnya, itu juga ikut-ikutan boros. Dan kalian bisa perbandingkan sendiri ya, dengan keborosan di emas dan batu itu, apakah kalian sanggup untuk mengikuti peperangan jangka lama atau tidak. Dan jangan lupa percepatan yang digunakan untuk menyembuhkan pasukan juga itu diperhitungkan. Oke, alasan pertama, segala hal yang berbau untuk penyembuhannya kalau menggunakan tier 7 itu sangat berat dan sangat tidak gua rekomendasikan untuk kalian yang free to play digunakan secara terus menerus. Alasan keduanya adalah dari segi pasukannya ya. Pasukannya seperti yang gue bilang sebelumnya, free to play itu sangat penting dalam hal kecepatan. Dan sini kita udah jelas, walaupun attack-nya lebih tinggi, pasukan tier 7 itu statnya lebih tinggi, tapi stat kecepatannya sangat lambat ya, oke? Dibandingkan pasukan yang lain. Itu karena kita butuh kecepatan, maka pasukan tier lebih kecil itu lebih diutamakan ketimbang pasukan tier lebih tinggi. Dan ini semua juga harus dipertimbangkan ulang kapan kalian bisa menggunakannya. Kalau misalkan kalian di battlefield, jelas kecepatan itu penting karena kalian harus mengejar pasukan yang kabur, kalian mundur dari pasukan musuh yang mungkin paus yang mengejar kalian dan sebagainya. Kecepatan itu penting. Terus alasan ketiga ya, alasan ketiga adalah ketika kalian menggunakan pasukan lebih tinggi, jangan lupa selalu cek hal pentingnya. Kalau soal hero awakening, kalian nggak perlu gua kasih tahu. Hero awakening itu ya tergantung kalian. Kalian punya hero awakening season sebelumnya juga nggak masalah. Tapi hal terpentingnya itu ada di dua hal. Yang pertama di equipment dan di monnya. Ini adalah kunci untuk kalian yang ingin menggunakan pasukan tier 7 sebagai pasukan yang ingin kalian gunakan secara masif atau secara besar-besaran. Maka kalian harus mempertimbangkan equipment dan mon kalian dalam keadaan yang baik. Minimal epic blast itu adalah syarat minimalnya. Tapi kalau misalkan bisa, kalian harus sudah full emas blessing. Dan full emas blessing itu bagaimana? Sangat sulit. Di sini saja gue blessingnya baru 2 yang emas. Tapi nanti sisanya itu akan berubah jadi epic. Kayak gitu. Epic monster di KVK 5 ke atas atau KVK 4 ke atas itu udah hampir jarang digunakan. Kalaupun ada yang menggunakan legendary monster atau apa, itu cuman pasukan secondary atau pasukan ketiga ya, Mars ketiga. Kalau pasukan utama pakai itu ya gue jamin kalian cuman jadi korban ya, bukan jadi mencari kill point, tapi kalian jadi korbannya. Itu sangat gua nggak rekomendasikan. Makanya ketika para paus yang notabene-nya mereka sudah equipmentnya max full emas ya, terus monnya juga emas, full maksimal aptitude di 4000 ke atas ya, walaupun dia menggunakan pasukan tier 3 ya jangan samakan dengan kalian yang menggunakan tier 3 juga. Beda rasanya itu. Tier 3 nya pasukan yang dibawa oleh paus yang sudah max itu sudah hampir sama dengan tier 6 atau tier 7. Jadi kalian ngeroyok dia ya sudah jelas ya, FTP sebagai kalian
gua nggak rekomendasikan, kerugiannya lebih tinggi daripada apa yang kalian dapatkan. Itu sudah sangat jelas. Oke, jadi itu penting banget 3 hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian sudah mulai terjun di KVK lebih tinggi dan menentukan apakah kalian sudah saatnya menggunakan pasukan tertinggi kalian atau mungkin kalian harus menggunakan pasukan yang relatif di pertengahan ya, atau mungkin pengen yang lebih kecil lagi ya, tingkatan tier pasukannya terserah kalian. Itu bagaimana kalian mengatur dan mengkomposisikan pasukan kalian sendiri. Ini hanya sekedar sharing dari gua buat kalian bisa memikirkan cara terbaik dan terefisien versi kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Terima kasih juga sudah mensupport. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Salam fighting dan bye.